Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Ya, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan, haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, dan nyatakan, singkapkan kebenaran-Mu. Buat kami bisa menangkap pesan-Mu buat setiap kami. Dan Roh Kudus tolong kami juga untuk kami bisa mengerjakan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab di dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sungguh luar biasa. Pasti setiap kita punya cita-cita. Ya, kita punya harapan. Nah, orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan, dikatakan oleh Amsal tadi, masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Artinya kita punya hari depan, kita punya pengharapan. Bahkan hari depan yang penuh pengharapan. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi di Amsal 2 juga dikatakan ayat 17 tadi, janganlah hatimu iri kepada orang berdosa. Kadang-kadang, bahkan seringkali kita mendapati, kita ini fokusnya tidak lagi ke Tuhan. Ya, banyak fokus kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan akhirnya timbul iri. Kenapa ya orang berdosa? Kenapa ya orang yang gak kenal Tuhan? Kok hidupnya sepertinya enak? Kok sepertinya dia tidak berkekurangan? Hidupnya kok bahagia-bahagia saja? Bahkan kadang kita mendapati ada orang yang meninggalkan Tuhan. Kok hidupnya juga baik-baik saja? Walaupun juga banyak diantaranya karena meninggalkan Tuhan, dia mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Tapi juga ada sepertinya kok baik-baik saja. Saya mau beritahu saudara bahwa kita fokusnya jangan kepada orang-orang yang demikian. Jangan fokusnya akhirnya membuat kita jadi iri ya. Iri pada orang-orang berdosa. Kok dia enak, kok dia sepertinya diberkati. Aku yang ikut Tuhan kok susah, kok masalahku banyak. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Loh, Tuhan memberikan satu pesan yang luar biasa. Coba lihat dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini luar biasa sekali janji Tuhan. Kalau sekarang kita kok hidupnya nggak enak, banyak proses, asalkan kita senantiasa hidup takut akan Tuhan, asalkan kita mau terus melangkah maju, nggak diam saja. Tidak menunggu masa depan mendatangi kita, tapi kita berjalan menuju masa depan. Loh, harusnya gitu. Bedanya apa? Kalau kita menunggu masa depan menghampiri kita, ya nanti akhirnya tiba-tiba kok aku jadi tua ya, kok tiba-tiba aku sudah pikun ya. Karena kita diam di tempat, akhirnya yang namanya proses kehidupan terjadi. Kita harus melangkah, melewati waktu, sehingga pada akhirnya kita akan sampai di hari depan. Dan janji Tuhan adalah hari depan yang penuh pengharapan. Ingat, hari depan penuh pengharapan. Jadi masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kok si A, si B? Jangan fokus kepada si A, si B. Fokuslah kepada Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-7 berkata demikian. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jadi pada orang jahat itu tidak punya harapan lagi di mata Tuhan. Bahkan di Amsal 24 ayat yang ke-20 dikatakan, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Jadi artinya hari depan disediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bayangkan kalau seorang penjahat, maaf, misalnya dia sukanya jambret, dia sukanya nodong, risikonya jelas di depan mata. Ya, ketangkep, wah urusannya udah berabe saudara. Maka dikatakan pada penjahat tidak ada masa depan. Ya, kalau sekarang kelihatannya kok dia jahat tapi kok enak ya. Sudah ketangkep KPK, ada korupsi, ya setelah dibebaskan ke hidupnya enak ya.
Jangan fokus di situ. Ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena kita urusannya dengan Tuhan juga. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Mengandalkan Tuhan senantiasa. Percayalah bahwa masa depanmu sungguh ada. Karena Tuhan berfirman dengan jelas. Tuhan punya rancangan atas hidup saudara dan saya. Ya, jadi mengenai kita Tuhan mengetahui. Ya, rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Bukan kegagalan. Bukan kehancuran. Bukan kebinasaan. Tetapi rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Tuhan saja merancangkan itu buat kita. Ayo imani itu, bahwa kita semua punya masa depan yang penuh pengharapan. Bukan masa depan yang suram, bukan madesu, masa depan suram, tapi masa depan penuh pengharapan. Amin. Ya, jangan iri kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kok berhasil hidupnya. No, jangan iri. Sekarang fokuslah kepada Tuhan, karena Tuhan sediakan masa depan buatmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Tuhan kami belajar sesuatu. Di mana kami nggak boleh iri terhadap orang-orang berdosa. Sekalipun mereka seakan-akan hidupnya enak. Seakan-akan mereka kok diberkati. Tuhan, fokus kami mau kepadamu saja. Dengan takut akan Tuhan senantiasa. Dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Bahkan Engkau nyatakan hari depan yang penuh pengharapan Engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menjalani hari demi hari, termasuk hari ini Tuhan. Dalam perlindungan penyertaan-Mu. Sehingga kami aman dan selamat, jauh dari celaka mara bahaya, jauh dari virus corona, jauh segala penyakit, jauh dari segala yang jahat. Dan kami percaya keberhasilan, keberuntungan, damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat-Mu menyertai akan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat. Ya, pandang masa depanmu. Dengan takut akan Tuhan, kita punya pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.